Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita dalam sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan sesi 5 gitu ya. Ini sudah kelima. Topik pada kali ini adalah hak warga negara dan kewarganegaraan. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa materi sebelumnya adalah mempelajari bagaimana itu dasar negara. Negara ini adalah sebuah organisasi, sebuah masyarakat yang mengandung 3 unsur utama, yaitu adalah wilayah kekuasaan, adanya rakyat yang mendiami wilayah tersebut, adanya pemerintahan yang berdaulat. Jadi 3 hal tersebut. Nah, kemudian kita fokus pada pembicaraan pada malam hari ini atau pada saat ini berkaitannya syarat sebuah negara dan sebagainya, kemudian definisi warga negara. Jadi di sini ada beberapa definisi secara umum. Warga negara ini dikatakan bahwa semua orang yang berada dalam wilayah negara dalam waktu tertentu dan tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Artinya mengikuti norma-norma hukum yang berkaitan dengan negara yang didiaminya, gitu ya. Nah, ada beberapa di sini ajas daripada kewarganegaraan. Yang pertama ajas kewarganegaraan umum, ada yang namanya ajas kelahiran, gitu ya. Jadi ajas kelahiran di sini berdasarkan warga negara atau seseorang yang dilahirkan berdasarkan tempatnya, begitu ya. Jadi ajas kelahiran ini atau kewarganegaraan umum ada ajas kelahiran. Jadi sebagai contoh, si A menjadi warga Amerika Serikat karena dilahirkan di Amerika, begitu. Nah, kemudian juga ajas keturunan. Di sini ajas keturunan ini adalah seseorang warga negara dari kewarganegaraan orang tua kandungnya, gitu ya. Jadi ada seorang yang dilahirkan, kemudian orang tuanya yang dikandungnya gimana? Misalkan begini, ada seseorang yang si A dilahirkan di Yogyakarta. Saat kedua orang tuanya yang berkebangsaan atau kewarganegaraan Cina sedang melakukan bisnis, ya. Itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan ajas keturunan. Kemudian ajas tunggal ini memiliki prinsip yang menentukan kewargaan untuk semua orang. Jadi berisi tentang prinsip yang menentukan kewargaan untuk semua orang. Kemudian ajas ganda, ini ajas ganda terbatas, ini adalah ajas yang berisi tentang prinsip-prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak ketentuan yang diatur undang-undang. Jadi ada kewargaan ganda, misalkan kewargaan Indonesia dengan Amerika, begitu ya. Nah, ada juga ajas yang lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan khusus, gitu ya. Selain kewargaan umum juga khusus. Jadi yang pertama ajas kepentingan nasional. Jadi kalau seseorang yang misalnya menginginkan kepentingan nasional Indonesia kemudian bertekad mempertahankan kedaulatan, itu bisa diakui. Kemudian ajas perlindungan maksimum, melindungi penuh secara kepada setiap warga Indonesia dalam keadaan apapun, baik di luar maupun di luar negeri. Jadi ini ajas kewargaan khusus ini melindungi warganya secara maksimum, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ajas persamaan dalam hukum dan pemerintahan yang sah, gitu ya, bagi setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian ajas kebenaran substantif, menentukan bahwa prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif saja, tapi lebih daripada substansif. Kemudian syarat-syarat permohonan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ada ajas non diskriminatif, artinya membedakan suku, ras, bahasa, itu ajas yang paling penting. Nah, kemudian ajas pengakuan penghormatan terhadap HAM, gitu ya, melindungi, memuliakan hak asasi manusia dan sebagainya. Kemudian ajas juga keterbukaan, ajas yang menentukan bahwa dalam segala hal berhubungan dengan warga negara harus dilakukan terbuka, transparan dan sebagainya. Yang terakhir adalah ajas publisitas. Jadi ajas menentukan bahwa seorang yang memperoleh atau kegiatan warga negara RI diumumkan dalam berita negara agar masyarakat mengetahuinya. Bagi itu pengantar dari perkuliahan pada saat ini secara singkat berkaitan dengan hak dan warga negara, merupakan perkuliahan sesi ke-5. Terima kasih. Sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.